Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pak Usman Rohman. Saya Ahmad Sodik Al-Hafili. Saya Muhammad Kira Apija. Saya Yasmin Putri Alifa. Saya Muhammad Haji Fraja, Pak. Di sini kita akan membahas tentang implementasi bisnis pada teknik jaringan komputer. Selamat menyaksikan. Mengenal strategi implementasi bisnis. Dalam berbisnis, pasti kita selalu sigap dalam menghadapi segala hal yang akan datang. Menjadi tantangan bagi pelaku bisnis. Salah satunya menggunakan cara strategi implementasi bisnis. Strategi implementasi bisnis merupakan penerapan strategi termasuk dalam tahapan manajemen strategi dalam berbisnis. Hal ini melibatkan penggunaan kemampuan manajerial, administratif, dan persuasif dalam segala tindakan yang akan dilakukan. Beberapa tujuan antara lain dari strategi implementasi bisnis yaitu mendapatkan untung balik, laporan kemajuan dari strategi atau rencana yang sudah dilakukan sesuai dengan target. Implementasi strategi merupakan sebuah rencana strategis dalam beberapa tindakan guna mencapai yang diinginkan. Rencana strategi bisnis biasanya berisi langkah-langkah dan proses secara rinci yang diperlukan untuk mencapai tujuan pada perusahaan atau instansi. Selain mempersiapkan strategi implementasi bisnis, pelaku bisnis juga mempersiapkan perencanaan dan analisa bisnis. 2. Rancangan strategi implementasi bisnis. Selain itu, dalam strategi bisnis kita harus mengetahui bagaimana cara untuk mengembangkan atau menumbuhkan bisnis yang sedang kita lakukan. Kita juga harus berorientasi untuk mengembangkan bisnis di masa mendatang, yaitu A. Cara mengembangkan bisnis. Dalam melakukan strategi bisnis, kita harus mengetahui bagaimana cara mendapat rancangan dalam melakukan strategi implementasi bisnis. B. Cara memenuhi kebutuhan pelanggan. Pelanggan merupakan inti dalam berbisnis dan merupakan prioritas terbesar dalam perumusan rencana strategi dalam bisnis. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, kita harus melakukan analisa kebutuhan pelanggan terlebih dahulu. Kemudian, jika kita sudah mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pelanggan atau konsumen, kita dapat lebih maksimal dalam mempersiapkan atau membuat pelanggan loyal kepada barang atau jasa yang perusahaan kita berikan. C. Mengetahui cara untuk bersaing dengan bisnis lainnya. Persaingan dalam dunia bisnis pasti akan selalu ada. Oleh karena itu, kita pun harus mengetahui dan mengantisipasi persaingan di masa mendatang. Cara yang tepat yaitu dengan melakukan strategi implementasi bisnis yang tepat pula, sehingga perusahaan memiliki kemampuan untuk menghadapi persaingan pasar dengan baik dan tepat. D. Siap dengan perubahan pada pasar. Segala hal dapat terjadi di dalam kehidupan, begitu pula dengan bisnis. Perkembangan teknologi yang terus menjadi lebih canggih, bisnis yang kita lakukan pula harus siap dengan perubahan yang akan terjadi pada pasar, seperti kondisi pasar atau tren baru akibat beberapa faktor yang mungkin dapat mempengaruhi performa perusahaan. Oleh karena itu pula, dengan strategi yang sudah dirumuskan tadi bisa membantu perusahaan dalam menghadapi perubahan pada pasar sehingga tetap bisa bekerja dengan optimal dan bertahan dengan kondisi apapun. Langkah-langkah strategi implementasi bisnis. Dalam melakukan strategi implementasi bisnis, terdapat langkah-langkah dalam strategi implementasi bisnis. Beberapa langkah tersebut mencakup beberapa hal berikut. Pertama, perusahaan harus mempersiapkan dan membuat rumusan strategi implementasi bisnis yang berorientasi pada pengembangan bisnis yang akan terjadi di masa mendatang. Rumusan strategi harus sinkron atau selera dengan visi yang sudah dirancang pada saat pembangunan perusahaan. 2. Perusahaan harus mengutamakan kepuasan pelanggan karena pelanggan merupakan prioritas dalam berbisnis. 3. Perusahaan harus siap dalam menghadapi tantangan yang akan terjadi di masa mendatang, termasuk menghadapi perubahan pada pasar maupun tantangan dari kompetitor bisnis lainnya. 4. Perusahaan harus baik dan tepat dalam mengelola setiap bagian fungsional guna mengembangkan kapabilitas bisnisnya. Masalah yang terjadi dalam strategi implementasi bisnis. Dalam melakukan kegiatan bisnis maupun implementasi dan strategi bisnis pasti terdapat kemungkinan akan terjadi masalah. Biasanya permasalahan tersebut terjadi karena proses implementasi strategi bisnis yang tidak dirancang dan didefinisikan dengan baik. Hal itu dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian sehingga dapat menjadi sumber masalah dan tidak mencapai visi yang sudah dirancang. Oleh karena itu, semua yang berperan dalam perusahaan atau bisnis harus mempersiapkan strategi implementasi bisnis yang baik. Selain itu juga karyawan harus dilatih dengan baik sehingga proses bisnis dalam perusahaan dapat berjalan dengan sukses. Analisis bisnis dengan SWOT. Analisis SWOT merupakan sebuah cara yang sederhana
namun sangat membantu dalam melakukan strategi implementasi bisnis dan juga untuk menggabungkan bisnis supaya dapat menjadi lebih baik lagi. SWOT ialah singkatan dari strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunities peluang, dan threat ancaman. Strength kekuatan dan weakness kelemahan adalah berasal dari faktor internal perusahaan termasuk siapa yang ada dalam tim dan manajemen dalam perusahaan. Sedangkan untuk opportunity dan threat ancaman adalah ialah internal yang mempengaruhi bisnis pada perusahaan seperti hal yang terjadi di luar perusahaan termasuk pasar, yaitu bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan peluang dan menjaga perusahaan dari ancaman. Seperti contoh berikut, ini adalah analisis SWOT pada objek. Strength kekuatan, model bisnis sangat efisien, jumlah pengemudi banyak, mulai di operasi di area lain, buka banyak pekerjaan. Weakness kelemahan, perusahaan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada pengemudi. Proses bisnis tidak dapat berjalan tanpa akses internet yang memadai. Optimis peluang, dapat menambah ke sektor usaha lain, mudah untuk menggait pihak-pihak strategis, akses pasar bagi kaum milenial terbuka lebar. Threat ancaman, peraturan hukum belum matang dan dapat berubah nanti. Ada seluruh masyarakat yang belum ada tertib terhadap perubahan. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.